Baik, selamat siang. Sekarang saya bersama dengan Bapak Yusuf Wibisono selaku Country Manager Alstire Indonesia ya Pak. Betul, Pak. Ya, selamat siang Pak Yusuf. Terima kasih sudah berkenan join di event Transgo Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak Wahid dan para audiens. Hmm. Baik, sebelum memulai topik Pak, menarik terkait profil Ailus ini kan bisa dikatakan untuk pemain baru ya Pak, untuk di Betul. industri ban komersial gitu. Mungkin sekilas bisa dikasih profil singkatan tentang Ailus ini di Indonesia seperti apa Pak? Oke, Pak. Selamat siang, teman-teman semua. Selamat siang, Pak Wahid, atas waktunya diberikan kesempatan pada saya. Aeolus Indonesia sendiri sebenarnya udah cukup lama ya melakukan penetrasi khusus untuk ban LTR sama TBR. Sejak awal tahun 2000-an, itu Aeolus sudah masuk lewat beberapa importer, salah satunya adalah Pancar Buana Terang, di mana sampai saat ini eksistensi ataupun acceptance dari market cukup bagus. Beberapa ban TBR maupun LTR kami, setelah kami survei di lapangan, itu mencapai titik efisiensi yang cukup bagus, di mana kalau dari si harga kita bisa dibilang premium price, tetapi untuk validnya juga bisa mengimbangin. Dan kalau Bapak tadi sempat mention beberapa merek lain, kita yakin masih bisa berkompetensi dan cukup mempunyai reputasi yang bagus di market, Pak. Baik, baik. Dari banyak industri yang sangat berpotensi di Indonesia itu kan sekarang ada dua industri yang mungkin bisa menjanjikan Pak ya, logistik dan mining gitu. Sebenarnya ada Ya. dua itu yang jadi trigger atau yang di mata IELTS yang seksi istilahnya itu yang mana Pak? Tentunya masih di sisi logistik, Pak, ya, di mana Bapak juga melihat di mana saat pandemi pun sektor logistik itu masih bisa survive, Pak. Karena beberapa e-commerce yang memanfaatkan logistik itu justru trafficnya semakin bagus saat masa pandemi kemarin. Jadi kami dari sisi supply ban, kami menyediakan produk-produk terbaik untuk menunjang aktivitas atau kompetensi dalam dunia logistik ini. Dan untuk mining, memang baru 2-3 tahun belakang ini kita mendapat berkah, di mana dengan adanya Australia kena banned dari China, sehingga untuk sampah batu bara itu otomatis dialihkan ke Indonesia, Pak. Dan sampai saat Hmm, ini kalau kita lihat grafik kenaikan harga batu bara naik cukup signifikan. Itu kami menjadi supply ban ke beberapa mining industri di Indonesia. khusus untuk pasar logistik sendiri Pak dari IELTS mempersiapkan berapa line up produk Pak? Oke, kalau dari sisi logistik dan untuk khususnya sektor transportasi, Pak ya, dari sisi Aeolus kita siapkan beberapa line up, utamanya untuk ukuran 7,5, 1000 R20, 11 R2,5, itu sangat consumable di dunia logistik dan di dunia bis atau truk khususnya. Dan kami ada sekitar hampir 20 line up dengan memakai kompon yang kita ciptakan khusus untuk market Indonesia, Pak. Sehingga ban-ban kami yang berada di lapangan itu kami memberikan semacam statement bahwa ban itu cocok untuk kondisi cuaca, kondisi jalan di Indonesia, baik itu untuk aspal, untuk long haul, bahkan untuk tanjakan, bahkan di gunung pun kita udah ciptakan komponnya sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kondisi di Indonesia. Baik. Artinya dari pihak IELTS sudah mungkin sudah melakukan riset pasar dulu atau riset kompetitor ya Pak untuk Betul, Pak. mencari celah untuk pembedanya terhadap kompetitor gitu ya Pak. Betul, Pak. Karena market Indonesia itu bisa dibilang unik, Pak ya. Tidak semua jalan long haul atau jalan lurus terus, atau tidak semua jalan itu naik turun gunung. Jadi combine antara jalan yang lurus dan jalan yang naik turun gunung. Beberapa truk yang kita survei selama ini, misal contoh dia ambil air untuk bahan baku minuman kemasan, dia ambil dari pegunungan, Pak. Lalu turun ke dataran rendah dan itu dia akan melakukan perjalanan long haul dari mungkin sekitar Bekasi sampai mungkin ke arah Kerawang, itu PP mungkin bisa 60 sampai 120 kilo, Pak. Kami ciptakan ban yang sedemikian rupa agar tahan panas dan tahan terhadap kondisi cuaca di Indonesia. Baik, baik.
Yang menarik lagi ini kan Aeolus ini brand dari China ya Pak, dan ini sangat berkaitan dengan tren saat ini atau 2 tahun terakhir. Ibaratnya kalau dari pasar ban sekarang itu dominan itu didominasi dari China gitu Pak. Kalau menurut dari Pak Yusuf sendiri tren apa ini Pak? Oke Pak, sebenarnya kalau untuk tren ban impor dari China masuk Indonesia itu berawal dari sejak tahun 2000-an. Tetapi waktu itu mungkin acceptance market masih belum cukup bagus. Dan sekarang otomatis dari beberapa brand dari China, khususnya Aeolus melakukan improvement Pak. Di mana improvement itu salah satu di bidang quality. Kami menciptakan brand-brand atau mungkin ban-ban yang cukup kompeten di market, tahan lama dengan harga yang acceptance, bahkan mungkin beberapa logging atau mining industry pengen ban itu yang cost per kilometernya itu rendah dan itu bisa ditemukan semua itu di Eulus Tire Pak. Hmm, eh, apa juga ada relevansi dengan memang demand untuk bahan impor China ini juga lagi tinggi-tingginya Pak? Ya, otomatis itu terkait Pak, karena kan justru dengan adanya kenaikan demand di market, kami juga menyiapkan dealership, menyiapkan stokis-stokis di beberapa titik poin di Indonesia, baik dalam Jawa maupun luar Jawa. Baik, baik. Kalau didetailkan Pak dari pembeda antara mungkin ban eh, impor China dengan ban lokal atau yang ban yang secara brand global dan Eropa itu apa Pak? Bedanya Pak? Oke, secara positioning memang kami berada di middle, Pak ya. Mungkin kalau ada beberapa brand yang tidak bisa saya sebutkan di sini, ada first tier brand, kita ada di second tier brand, bahkan ada beberapa brand yang ada di third tier brand, atau bahkan di fourth tier brand. Kami berada di middle. Karena itu kami berusaha menjawab kebutuhan konsumen. Konsumen rata-rata pengen, aku pengen ban yang harga nggak terlalu mahal, tapi kualitas yang bagus. Aku pengen ban dengan harga yang nggak terlalu mahal, tapi cost per kilometernya rendah. Dan jawaban itu semua ada di Aeolus Tire. Jadi kami ciptakan ban-ban dengan harga yang mungkin nggak terlalu mahal dibandingkan first tier brand, tetapi dengan kualitas yang cukup bagus dibandingkan dengan lower tier brand. Gitu. Oke, artinya dari Awalos ini memberi jalan tengah untuk customer yang eh, mencari produk yang berkualitas tapi tetap efisien secara harga gitu ya Pak? Exactly, betul Pak. Jadi kami menciptakan semacam solusi kepada konsumen, kepada pengusaha truk, pengusaha tambang, pengusaha mining yang ingin memberikan efisiensi cost yang maksimal terhadap operasional perusahaan. Baik, baik. Artinya fakta bahwasanya ada perubahan konsumsi dari pengusaha truk selama pandemi itu untuk menekan kos dari bannya itu benar ya Pak? Ada perubahan konsumsi gitu ya Pak? Ya, kalau kami analisa dari sisi customer behavior itu ada semacam perubahan Pak. Sebelumnya mungkin pengusaha truk itu belum atau ada yang sudah tapi belum terlalu care dengan ban. Tapi dengan adanya pandemi itu otomatis kan kita harus mereduce cost Pak, di mana ban itu merupakan salah satu komponen terbesar selain bahan bakar ya Pak ya untuk komponen cost perusahaan. Jadi mereka para pengusaha, para pelaku trucking itu melakukan perawatan ban sedemikian rupa seperti melakukan pengecekan angin, lalu misalkan perjalanan panjang dari Jakarta Surabaya ada pendinginan, truk harus berhenti dulu mungkin di tol di sekitar Palimanan atau sekitar mungkin Semarang, karena pendinginan ban itu akan mengurangi panas Pak, mengurangi panas ban dan otomatis mengurangi resiko ban akan meledak di tengah jalan. Karena suhu ban waktu di jalan itu kan akan semakin tinggi, kan bisa sampai 100 atau bahkan sampai di atas 100 derajat Celcius. Demikian. Berarti perubahan habit konsumsi ban ini termasuk beralih merek gitu Pak ya? Artinya sebelumnya menggunakan kompetitor, akhirnya sekarang menggunakan brand-brand China gitu ya Pak? Bisa jadi, as long as selama mungkin dari produsen, baik itu dari China, dari Jepang, atau bahkan lokal pun, kalau melakukan edukasi yang baik, Pak, konsumen pasti akan happy, Pak. Contoh ada beberapa brand yang hanya bisa menjual, tapi mungkin mereka nggak terlalu care, tidak melakukan edukasi, tidak melakukan training, sehingga perawatan ban itu akan terlupakan. Itu yang ingin kami lakukan campaign kepada teman-teman pengusaha tracker di Indonesia, bahwasanya Elus itu care terhadap pengusaha tracking, sehingga akan kami lakukan semacam edukasi atau training terhadap
tracking company di Indonesia. Baik, baik. Artinya dengan perubahan habit konsumsi ban ini ada perubahan juga Pak untuk karakter konsumen ban di Indonesia itu Pak, dari yang dulunya mungkin sangat Hmm. apa, orientasi harga atau orientasi eh, merek-merek Eropa sekarang sudah teredukasi gitu Pak. Betul. Jadi ada beberapa konsumen yang udah mulai awakening ya, dia mulai tahu bahwasanya ban itu bukan hanya ban yang mahal atau ban yang murah, tetapi ban yang cari sekarang adalah yang cost per kilometernya jauh lebih rendah dan miliknya jauh lebih bagus dibanding merek lain. Jadi kami mungkin dari sisi edukasi, Aeolus Team akan melakukan edukasi kepada beberapa tracking company, kepada tireman untuk melakukan penghematan untuk melakukan apa namanya efisiensi dalam pemakaian ban. Baik, baik. Artinya pendekatan dari ILO sendiri itu memberi eh, edukasi tentang apa itu tentang TMS mungkin ya Pak atau efisiensi Ya, dari baik, ya. baik. Pak Pak sebenarnya dari umur pakai dari ban itu berapa kilo umumnya berapa kilo ribu meter sih Pak? Kalau untuk umumnya Pak ya, kalau di kondisi jalan yang baik, terus kita juga melakukan perawatannya baik, itu untuk TBR itu rata-rata bisa sampai 80 sampai 90 ribu kilometer. Tapi untuk OTR itu bisa sampai 8 ribu atau mungkin let's say 7 ribuan kilometer gitu Pak. Kalau kita ukur secara mileage, secara kilometer, bahkan secara HM, hour per meternya itu bisa diukur Pak. Asalkan bapak-bapak atau ibu-ibu cara berkala melakukan perawatan. Untuk faktor yang sangat berpengaruh adalah load-nya tidak boleh lebih daripada suggest dari company. Pressure-nya, tekanan ban juga dari gawat. Speed-nya juga tidak boleh overspeed, sehingga kalau nggak overspeed kan biasanya ban itu akan overheat Pak, panas. Dan kondisi track-nya Pak itu juga harus diperhatikan. Tidak boleh mau apa namanya kalau jalan di aspal atau jalan mungkin di jalan beton itu nggak boleh naik turun di shoulder. Karena kalau turun shoulder naik lagi itu akan merusak komponen ban itu sendiri Pak, terutama untuk di sisi pattern-nya. Hmm, 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 hmm. Itu batas umur pemakaian itu 40 sampai 90 ribu kilometer ya Pak? Betul, betul Pak. Dan banyak hal yang mempengaruhi umur pakai dari ban itu yang termasuk yang disampaikan dari Pak Yusuf tadi ya Pak. Iya. Tapi secara fisik mungkin Pak, tentunya kan ada tanda atau indikasi ban truk itu sudah harus diganti itu. Apa saja itu Pak? Salah satu tanda atau indikator yang diciptakan oleh perusahaan ban untuk melihat ban itu waktunya diganti apa belum adalah yang pertama adalah uh, trade weight indicator Pak atau TWI, di mana ada titik terendah atau titik mungkin tertentu di dalam pattern ban itu ada semacam tonjolan. Kalau tonjolan itu sudah serata dengan pattern ban itu waktunya diganti. Jadi jangan sampai Bapak Ibu menunggu ban itu sampai kelihatan kawatnya atau kelihatan benangnya, itu sangat beresiko, ya kan? Apalagi Bapak Ibu membawa penumpang atau membawa logistik dari sepada Surabaya ke Jakarta atau sebaliknya. Kalau sampai ganti ban itu Pak, Bapak akan rugi waktu, rugi kos, ya kan? Jadi sebaiknya Bapak Ibu melakukan perawatan ban, melihatkan TWI-nya, diperhatikan, atau bahkan kalau untuk beberapa perusahaan bis itu kami menyarankan adanya setiap berapa puluh ribu kilometer di rotasi Pak. Di rotasi Pak. Iya, Hmm, 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 hmm. Ketebalan tapak yang dimaksud itu mungkin ukuran pastinya berapa mili Pak? Kalau memang itu menjadi ukuran Pak. Kalau untuk di dunia ban macam-macam Pak ya. Jadi ada yang sesuai dengan standar itu ada yang 1,6 mili, ada yang untuk OTR tuh di atas 1,6 mungkin sekitar 2 atau 3 mili itu harus diganti. Oke, yang paling jelas itu jangan sampai kawat atau ahyaman dari ban itu terlihat Iya, gitu ya Pak. jangan sampai Pak. Hmm, Itu sangat beresiko Pak. oke, oke. Apakah termasuk dengan ada pengaruh tekanan angin Pak? Ya, tentunya kalau memang tadi saya sebutkan di awal bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi awet enggaknya ban itu adalah perawatan utamanya dari tekanan angin, speed,
bahkan untuk track kondisi jalannya. Satunya lagi tentang load, Pak. Bapak sekarang mungkin udah lihat beberapa kali mungkin dari Kadin, dari organisasi logistik menyelenggarakan seminar tentang odol ya, over dimension, over load ya. Itu di mana salah satu sisinya efeknya adalah untuk mengurangi pemakaian ban supaya pemakaian lebih efektif dan efisien. Oke, oke, oke. Tapi sebenarnya dari pengamatan dari ILUS sendiri itu Pak, sebenarnya dari pengusaha tracking yang sering diabaikan itu apa saja Pak? Atau belum teredukasi lah? Sering kali begini Pak, kami pun beberapa kali sudah melakukan edukasi atau visit kepada full bis truk gitu ya kan Pak. Kita udah cek, misalkan contoh rekomendasi tekanan angin untuk bis atau truk 130 PSI atau 115 PSI. Itu kadang kalau sopir itu sebelum keluar dari pool, mereka akan coba dikurangin Pak, sehingga lebih asumsi mereka lebih empuk dan lebih kurang tekanannya, tidak terlalu keras. Kadang asumsi mereka kalau tekanan angin keras itu akan tidak nyaman. Jadi truk atau bis itu akan naikannya semakin rigid. Tapi itu sering dikurangi. Nah, hal-hal ini yang sering kali kami temui di lapangan. Makanya kami jadi di awal sempat menawarkan ke Bapak bila ada waktu kita bisa melakukan semacam seminar Pak edukasi gimana sih melakukan perawatan Hmm, baik dan benar itu untuk beberapa pengusaha tracking atau pengusaha bus di Indonesia. baik-baik. Itu yang sering kali dari mungkin dari driver yang mungkin berdasarkan hanya feeling ya Pak, bukan bukan science gitu ya Pak. Betul, betul. Jadi tidak secara terukur dan secara apa ya scientific, Pak. Mereka berdasarkan feeling. Oh, feeling saya tekanan anginnya mungkin 80, yang harusnya 100 Hmm. dia dikurangin 20 PSI. Oke. Dan itu dari pihak pemilik armada pun kurang aware juga, Pak ya. Perlu diedukasi juga ya, Pak. Beberapa kali kami sudah melakukan semacam edukasi ke beberapa owner. Tapi kalau udah di lapangan tuh kadang susah Pak diukur. Makanya ILUS juga menciptakan ITS tuh, ILUS Intelligent Tire System, di mana kalau ban itu tekanan anginnya berkurang akan mengirimkan sensor ke dashboard. Bahkan dashboard itu bisa dipantau dari satelit dan mengirimkan kepada data center mungkin di Surabaya atau di Jakarta gitu Pak. Jadi owner truk atau owner bis itu kan melihat, oh ternyata bis saya tekanan anginnya kurang, kita harus memberikan semacam peringatan kepada driver yang bersangkutan. Hal seperti itu yang kami kembangkan. Oke. Perangkat itu terkoneksi di mana, Pak? Di GPS kah atau untuk monitoring itu, Pak? Ada beberapa opsi, Pak. Yang pertama, kita bisa terkoneksi lewat GPS. Yang kedua, kita bisa menanamkan chip atau RFID kepada ban yang bersangkutan. Sehingga ban itu kalau tekanan anginnya berkurang, di valve-nya itu akan mengirim sinyal, Pak. Sinyal ke dashboard, dashboard kepada mungkin ke satelit, satelit akan mengirimkan data kepada data center, bisa di Jakarta, bisa di Surabaya, bahkan pengelola truknya, pengelola TPMS-nya akan memberikan warning kepada truk, tolong itu truknya dicek tekanan anginnya udah mulai berkurang. Itu yang sedang kami develop, Pak. Oke, oke, oke. Itu terpasang di mana? Di asnya atau di ban per bannya atau gimana, Pak? Nah, yang kondisi sekarang teknologi terbaru itu bisa memungkinkan ditanam di chip di bannya, Pak. Kalau sebelumnya kan Oh, bisa di di ban. as atau bisa di valve, Pak. Valve ditutup ventilnya itu bisa kita pasangin semacam device. Device itu akan mendeteksi kalau tekanan angin itu berkurang, akan mengirimkan sinyal kepada dashboard pengemudi, atau bahkan dashboard pengemudi akan mengirimkan sinyal satelit dan satelit akan terpantau oleh data manajemen di pusat logistik yang bersangkutan. Oke, oke, oke. Baik, baik. Pak, saat ini kan dari pemerintahan Jokowi kan sudah mulai memperbagus semua infrastruktur ya Pak, walaupun tidak semuanya gitu Pak. Itu Ya. tentunya kan mengubah dari habit penggunaan ban yang dahulunya Hmm. mungkin dominan istilahnya ban bias ya Pak, sekarang udah Hmm. radial gitu. Kalau dari pengatan Ailo sendiri apakah itu juga berpengaruh Pak dari sekarang mungkin semua banyak jalan tol yang mulus semua ketimbang dahulu Pak. Misalnya kayak Oke. Sumatera sekarang kan semua sudah diarahkan ke tol Ya. gitu. Ya. Itu saya sejujurnya pernah alamin, Pak. Jadi tahun 2005-an itu truk dan bis itu masih memakai ban-ban balis. Tapi waktu itu kan jalan tol belum sepanjang seperti sekarang kan. Waktu 2005 saya sering edukasi kepada pengusaha bis dan truk bahwasanya ke depan akan ada radialisasi, di mana radialisasi itu akan membantu perusahaan untuk menghemat kos. Ban radial itu secara harga mungkin lebih mahal dibanding ban radial. Tapi untuk mileage-nya atau secara mungkin cost per
jamnya itu jauh lebih rendah dan jauh lebih bagus miliknya dibanding ban bias. Dan sekarang itu terjadi Pak, di mana pengusaha-pengusaha bis, pengusaha truk pun sekarang udah beralih dari ban-ban bias ke ban-ban radial. Oke, artinya sudah ada pergeseran ya, Pak. Dan bahan bias pun konsumsi sudah berkurang gitu ya, Pak. Sudah Pak. Jadi otomatis sejak mungkin awal 2005 kemarin memang kita sudah start radialisasi, baik semua brand dari Jepang, China, bahkan ban-ban India pun sudah mulai untuk radialisasi. Baik, baik, baik. Tapi dengan sekarang dominan semua jalan tol itu menggunakan ton itu kan beton maksud saya, itu tentunya juga mempengaruhi dari umur pakai dari ban itu sendiri, Pak. Apa dari Ya, Ailus juga melakukan penyesuaian secara produk, Pak? ya. Dari sisi kontur, jalan aspal memang tentunya berbeda tekstur dengan beton, Pak. Ya. Beton itu lebih kasar dan lebih abrasif terhadap ban. Untuk itu pula kami mengembangkan ban dengan pattern yang lebih tebal atau dengan kompon yang lebih keras, sehingga ban itu tidak cepat abrasif waktu dipakai di jalan dengan kontur beton maupun kontur aspal. Baik, baik. Artinya benar Pak ya, fakta bahwasanya penggunaan ban di jalan berkontur beton itu mempercepat umur pakai dari ban itu ya Pak? Betul sekali, Pak. Karena secara tadi saya bilang secara tekstur kan kalau di jalan aspal itu lebih halus, lebih mulus. Tapi di jalan beton seperti tergerus, Pak, ban itu. Jadi akan cepat umur pakainya. Makanya sekarang banyak beberapa pemilik truk atau pemilik usaha bis itu mencari ban dengan milit yang panjang, bahkan dengan kos per jam yang rendah. Termasuk apakah juga durasi untuk memperistirahatkan ban itu juga semakin panjang Pak? Ya, jadi seperti tadi yang bilang di awal itu bahwasanya kalau semakin lama ban itu dipakai di dalam kendaraan truk atau bis, itu otomatis suhu akan semakin naik, semakin tinggi. Karena itu pula pemerintah menciptakan beberapa rest area, bahkan kami dari sisi pabrikan ban, kami merekomendasikan ada semacam titik perendaman Pak, di mana truk atau bis itu ada semacam kolam yang mungkin ya 10 atau 20 cm untuk merendam ban itu. Karena apa? Pendinginan itu diperlukan Pak. Kalau semakin dingin ban itu akan semakin maksimal kerja dan efektivitas ban itu. Tapi kalau semakin panas akan semakin mengurangi kinerja ban itu Pak. Baik, baik. Sekarang kan dari pabrikan ban itu kan tidak hanya menjual produk bannya ya Pak ya, ada after sales yang dipersiapkan untuk agar pengguna atau customer semakin efisien menggunakan bannya itu lewat tire management system Pak. Dan tentunya itu dari Aeros kan sudah mempersiapkan itu Pak. Dan apakah sebenarnya itu efektif Pak untuk menekan cost? Pasti, Pak. Karena kalau kita menjual ban TBR, LTR maupun OTR itu kita nggak bisa menjual putus, Pak. Kita harus barengi dengan program-program after sales seperti mungkin monthly visit atau weekly visit atau bahkan tadi saya bilang ada training khusus untuk tireman, training untuk owner. Jadi tanpa itu semua kita nggak bisa melakukan penjualan putus, kita nggak bisa melakukan bahwasanya ban kita bagus atau tidak. Karena untuk Oke. mendukung ban itu bagus enggaknya itu harus ada edukasi, ada monthly visit, ada mungkin semacam edukasi kepada training kepada mereka. Di luar TMS ini kan juga pengusaha untuk melakukan efisiensi itu kan penggunaan vulkanisir, Pak. Itu menjadi rekomendasi atau juga dipersiapkan oleh Aelus, Pak? Baik, Pak Wahid, kalau untuk bicara ban vulkanisir itu untuk TBR maupun LTR kami memang rekomendasikan. Jadi ban kadang kalau pemakaiannya bagus, casingnya otomatis kan masih oke tuh Pak. Kalau casing masih oke, tidak ada mungkin luka, tidak ada cacat, itu kan bisa vulkanisir. Tapi kalau untuk ban OTR, ban-ban tambang itu masih belum bisa rekomendasikan Pak. Karena medan untuk tambang itu jauh lebih terjal dan jauh lebih tajam lah bebatuan di sana. Kalau untuk TBR sama LTR kami masih rekomend untuk memakai ban vulkanisir. Baik, baik. Baik, terakhir Pak Yusuf, melihat tren ban ke depan nanti dari Aelus memprediksi seperti apa, Pak? Untuk sampai 10 sampai 20 tahun ke depan, Pak, kita masih cukup prospektif bisnis di ban TBR, LTR maupun
OTR Pak, di sisi Aelu sendiri kami akan mengembangkan produk-produk yang mungkin lebih atraktif dan lebih terima di konsumen. Jadi yang saya bilang kita juga lagi develop ban dengan kita tanamkan chip di dalamnya itu, sehingga konsumen lebih gampang untuk Pak untuk mengukur apa namanya tekanan angin, seberapa jauh miliknya dan seberapa efektif ban itu. Akan tapi kami juga akan melihat dukungan dari third party Pak, di mana untuk ban-ban dengan teknologi tinggi ini perlu dukungan seperti 5G. Jadi 5G itu akan dari sisi provider, mungkin dari sisi Telkomsel atau mungkin provider lain, itu akan memberikan jaminan transformasi data, Pak. Misalkan data pengiriman dari ban ke satelit, satelit kepada database di pusat, itu akan menjamin sekali. Tetapi kalau sinyal 5G-nya kurang bagus, tentunya ini tidak bisa maksimal juga, Pak. Jadi harapan kami, kemajuan teknologi dari ban itu juga dibarengi dengan sisi IT, Pak. Baik, baik. Mungkin paling terakhir Pak, dari Aelu sendiri Pak, rencana plan bisnisnya ke depan sendiri apa Pak untuk jangka pendek dan jangka panjang Pak? Oke, jangka pendek dan jangka panjang kami akan berikan produksi dan solusi terbaik untuk ban-ban atau bahkan pengusaha bis, truk, bahkan pengusaha mining di Indonesia. Dan bila Bapak Ibu sekalian ada inquiry, jangan segan-segan untuk menghubungi kami di website kami atau mungkin di nomor WA kami yang tertera. Bahkan mungkin nanti Pak Await akan memunculkan beberapa timeline Pak ya. Kira-kira nomor WA mana atau mungkin di website mana yang bisa dihubungin untuk inquiry tentang Aeolus. Terima kasih Pak Ya, Await. silakan bisa disebutkan Pak Yusuf Pak, lewat forum ini Oke, Pak. untuk WA saya bisa share untuk beberapa customer di 0812-8303-5848 atau Bapak Ibu bisa akses ke kami di ibisono.yusuf@aeoluspire.biz. Nanti Bapak Ibu akan kami respon secepat mungkin dan bahkan kita akan berikan servis terbaik kepada Bapak Ibu semua dengan produk Aeolus yang tentunya terbaik juga. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Yusuf untuk waktunya siang ini Pak. Oke, terima kasih dan Ya, selamat siang. Sehat selalu Pak Wahid ya. siap. Sukses untuk Aelus Pak. Selamat Terima siang kasih Pak. Pak. Selamat siang.